Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri kalian hendaknya senantiasa berkata-kata yang baik dan benar. Dengan berkata baik dan benar, maka Allah akan memperbaiki amal solehmu. Dengan berkata-kata baik dan benar, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan berkata baik dan benar, Allah akan mengantarkanmu mencapai kemenangan yang agung, kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 dan 71. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Atas izin Allah, siang hari ini kita dapat hadir menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin menyampaikan materi khutbah, beberapa ikhtiar, beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tentram, mempunyai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang damai. Harapannya di dunia kita bahagia, dan ketika harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan diberikan keselamatan. Ikhtiar pertama yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa memiliki jiwa yang tentram adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan menjelang tidur sekalipun, kita coba mengingat Allah dengan berzikir Asmaul Husna. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191. Agar hati kita tentram, silahkan berzikir salah satu Asmaul Husna, dan tidak cukup hanya diucapkan di dalam lisan kita,
tetapi akan jauh lebih berdampak apabila itu kita yakini di dalam hati kita, sekaligus apa yang kita dzikirkan itu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau saya berzikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, maka saya harus senantiasa menolong orang, memiliki jiwa yang dermawan. Kalau kita berzikir ya Latif, harus berjiwa lemah lembut dalam keseharian. Tidak boleh kasar menjadi orang. Kalau ya Ghafar, ayo kita jadi orang pemaaf. Bagian dari mengingat Allah yang membuat hati tentram adalah senantiasa membaca Al-Quran, dan itu bagian dari sunnah harian Rasulullah SAW. Bagian dari mengingat Allah adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Para ulama mengatakan orang yang selalu ingat mati, insya Allah dia cenderung selamat di dalam hidupnya. Kadangkala kita bekerja begitu serakah mencari rezeki, mengambil haknya orang, mencuri harta negara, itu karena kita lupa dengan mengingat mati, dzikrul maut. Karena kata Allah, wa ilaina turja'un, kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langkah pertama yang bisa kita lakukan agar hati kita ini senantiasa tentram. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah memohon ketentraman. Allahumma inni as'aluka nafsam bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberikan jiwa yang tenang kepadaku. Jadi ketentraman itu pun harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berzikir, ingat mati, baca Quran, kemudian selesai sholat memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsam bika mutmainnah. Ini adalah bagian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memenuhi persyaratan doanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, beritahu sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Dan kalau mereka berdoa memohon kepadaku, wahai Muhammad, aku akan kabulkan doanya. Syaratnya, orang yang berdoa itu pun mau memperkenankan segala perintahku dan meninggalkan segala larangan-laranganku. Seringkali kita bercita-cita mengharapkan sesuatu, tapi di dalam doa itu apa yang diperintahkan Allah kita tidak kerjakan, yang dilarang sering kita langgar, lalu kita memohon kepada Allah. Ini yang menghalangi terkabulnya doa kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tu'minu biliqa'ik, menjaga iman kita secara istiqomah. Ada manusia itu kadang-kadang hanya beriman tatkala di dalam masjid dan tatkala berkumpul dengan orang-orang mukmin lainnya. Tapi tatkala dia hadir di tempat kerja, komunitasnya bervariasi, apalagi ke tempat lain yang tidak ada muslim yang taat, lalu imannya tidak istiqomah. Nah, ini yang membuat hatinya menjadi cemas.
Jadi kalau mau tentram, punya qalbun salim, hati yang selamat, kita harus bisa menjaga iman kita secara istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 dan 31, innalladzina qalu rabbunallah, siapapun yang beriman kepada Allah, tidak ada zat lain yang bisa melindungi, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sumastaqamu, dia istiqomah. Nah, ini syaratnya. Jadi imannya jangan cuma lagi sholat Jumat, lagi Ramadan, tapi begitu ke pasar, ke tempat bisnis, iman kita terkontaminasi dengan perilaku keseharian kita. Kalau mau tentram, punya qalbun salim, mutmainah, ayo kita bersama-sama berikhtiar menjadi mukmin yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah di dalam memelihara imannya atas perintah Allah, malaikat akan selalu membisikkan ketentraman di dalam hati orang-orang yang istiqomah di dalam memelihara imannya. Bahkan jaminannya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang istiqomah di dalam memelihara iman, Allah dan para malaikat akan selalu menjadi pelindung bagi mukmin yang istiqomah itu, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang membuat mukmin yang istiqomah itu hatinya tentram. Yang keempat, watardo biqadaik. Kalau kita ingin punya hati tentram, harus ridho dengan ketetapan Allah. Watardo biqadaik, ridho apa yang diputuskan Allah, yang ditetapkan Allah, rezeki, pasangan hidup, keselamatan, itu semuanya adalah karena keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita sudah melakukan 3 hal sebelum kita watardo biqadaik. Sebelum ridho dengan ketetapan Allah, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, faida faraqta fansab. Untuk selamat, berusaha sungguh-sungguh supaya selamat. Lampu merah, berhenti. Sudah mulai merah, berhenti. Kalau belum hijau, nggak mau jalan. Jangan muslim lampu merah jalan terus, tidak peduli dengan keselamatan orang. Itu bagian dari faida faraqta fansab. Dengan kesehatan kita harus berikhtiar. Muslim, para ustadz harus berolahraga. Tidak boleh tidak olahraga. Ustadznya diabetes, nggak boleh. Makan ustadz harus healthy lifestyle. Gaya hidupnya harus sehat. Selalu positive thinking, optimis. Itu bagian berikhtiar. Yang kedua, ikhtiarnya wa ila rabbika farghab. Miskin kalau sudah kerja keras itu keputusan Allah. Tapi ada orang miskin karena akibat perilaku dia. Sekolah bolos, kuliah nggak lulus-lulus, prestasinya rendah, bekerja tidak, kinerjanya rendah. Ini tidak boleh ridho. Kita boleh ridho kalau bekerja, mulai sekolah berprestasi, kuliah berprestasi, kinerjanya yang terbaik. Kemudian yang kedua, wa ila rabbika farghab, doanya yang terbaik. Jangan berdoa hanya cukup setelah sholat 5 waktu. Harus berdoa setelah qiyamul lail, setelah sholat duha. Sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah nggak boleh ditinggal. Berdoa sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah. Kalau itu sudah dilakukan, hasil yang diberikan itu kita harus ridho, karena itu adalah hasil yang terbaik
menurut Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadangkala tidak sesuai dengan harapan dan perasaan kita, tapi itulah yang terbaik kalau kita sudah bekerja keras, berdoa yang terbaik, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, agar hati kita senantiasa tentram, senantiasa bahagia, selamat, watakna'u bi'ato'ik. Kita harus mempunyai qalbun qanu, mempunyai sifat qanaah. Berapapun yang diberikan Allah cukup. Sebagai bukti rasa cukupnya, meskipun penghasilan yang diharapkan tidak sesuai, meskipun berdagang untungnya tidak sesuai dengan harapan, dia tetap memberikan haknya orang lain, tetap bersedekah, tetap membayar infak, tetap memakmurkan masjid dengan hartanya. Itu bagian dari watakna'u bi'ato'ik, sifat qanaah, rasa syukur karena yang diberikan oleh Allah selalu diterima dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini dapat kita ingat-ingat, kita renungkan, dan kita amalkan di dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.